Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Helmi Saputra, mahasiswa Universitas Esa Unggul, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlunya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ini abstrak. Pancasila sebagai dasar negara artinya setiap nilai ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan ini berarti Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan dan penyemangat yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan amandemen dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Pendahuluan. Dasar negara Indonesia dalam pengertiannya merupakan hasil berbagai pemikiran para pendiri negara untuk menemukan landasan dan pijakan yang kuat agar dapat berdiri. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sesuai dengan yang dikatakan oleh Bung Karno. Beliau berkata, negara itu harus dapat diletakkan di atas suatu meja statis yang dapat menyatukan segenap elemen di dalam bangsa, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakan rakyat, bangsa dan negara Indonesia ini. Selanjutnya Bung Karno mengatakan, saya berikan uraian tadi agar saudara mengerti bahwa bagi negara ini kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi laser dinamis. Laser artinya bintang pimpinan yang berasal dari bahasa Jerman. Kita masuk ke pembahasan mengapa harus Pancasila ya. Mengapa harus Pancasila? Pancasila adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang nilainya bersifat nasional. Dengan didasari oleh kebudayaan, maka nilai tersebut merupakan wujud dari aspirasi. Ini sesuai dengan buku Muzayyin Simta cetakan terbitan 1992 halaman 16. Pancasila dapat menghindari perpecahan bangsa dikarenakan tumpuan pandangan Pancasila berdasar pada pola hidup yang seimbang, selaras, dan serasi, sehingga segala perbedaan dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, beraneka ragam, dan berada pada satu keseragaman yang kuat. Dengan segala aturan yang berlandaskan Pancasila menjadikan perasaan tentang ketidakadilan dapat diminimalisirkan. Jadi artinya jika sudah semua yang ada dalam kehidupan masyarakat ini berlandaskan dengan Pancasila, maka orang pun akan merasa nyaman, tenang, tidak ada pikiran-pikiran yang berpikiran wah ini tidak adil, wah ini tidak adil. Semua akan sesuai dengan keadilan, prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip yang lain. Pancasila dapat memberikan arah hukum untuk menciptakan keadaan negara menjadi lebih baik dengan berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian harapannya adalah agar nilai Pancasila dapat dipahami dan dilaksanakan oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan memulainya dari kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya nih, masyarakat bergotong royong dalam partisipasi membersihkan lingkungannya, saling peduli dan melindungi satu sama lain. Hal itu mengindikasikan jika nilai-nilai Pancasila telah terrealisasi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebagai penyelenggara negara, pemerintah seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian kehidupan kenegaraan. Jadi maksudnya pemerintah atau lembaga negara itu harus menjadi contoh buat masyarakatnya. Dalam arti bekerja secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila gitu. Jujur, lebih peduli terhadap rakyatnya, adil dan lain sebagainya. Berikutnya, hal itu selaras dengan pokok isi dari sila keempat yang meminta suatu konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar. Diwajibkan mengandung isi bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memelihara nilai-nilai budi pekerti yang berkemanusiaan luhur dan memegang teguh harapan moral bangsa Indonesia. Inti dari pemikiran ini juga mengandung pengertian ketakwaan kepada Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, agar menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan memiliki budi pekerti kemanusiaan. Pokok dari pemikiran lain yang keempat, pembentukan UUD 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Jadi Pancasila ini sudah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, isi-isinya nilai-nilainya. Dasar negara adalah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan pada 18 Agustus oleh PPKI. Lalu diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun ini tahun yang kedua nomor 7 bersama dengan Batang Tubuh UUD 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, keeksisan Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengalami macam-macam manipulasi dan interpretasi politik sesuai seperti dengan kepentingan oknum penguasa demi tegak dan kokohnya kekuasaan yang berlindung di dalam legitimasi ideologi Pancasila. Dengan kata lain, dalam kedudukan seperti ini, Pancasila tidak lagi ditempatkan sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, namun dipatasi, direduksi dan dimanipulasi untuk kepentingan politik oknum penguasa pada saat itu. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang mengalami arus disintegrasi dan krisis, maka Pancasila menghadapi berbagai macam gugatan, kesinisan, dan pelecehan terhadap kredibilitas sebagai ideologi ataupun dasar negara. Akan tetapi, kita perlu menyadari tanpa suatu platform dalam format ideologi atau dasar negara, maka suatu bangsa akan mustahil mengalami perkembangan dalam menghadapi segala ancaman dan tantangan. Jadi begini maksudnya, walaupun Pancasila sudah diundangkan, tetapi dalam perkembangannya mengalami banyak tantangan. Tantangannya itu macam-macam. Yang intinya itu untuk kepentingan oknum-oknum penguasa. Di luar penguasa juga ada yang ingin mengganti Pancasila, seperti DITII, Gerakan 30 September PKI, dan lain sebagainya. Berikutnya saya langsung saja ke sejarah singkat Pancasila. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang amat panjang mulai sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit hingga datangnya penjajah. Bangsa Indonesia terus berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, dan di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Para pendiri bangsa kita merumuskan secara sederhana namun sangat mendalam yang meliputi 5 prinsip dan diberi nama Pancasila. Jadi Pancasila itu kenapa diambil 5 sila ya? Panca itu artinya 5, sila itu artinya prinsip. Jadi prinsip-prinsip ini diambil dari jati diri bangsa, dari Sabang sampai Merauke, pandangan hidupnya seperti apa, filsafatnya seperti apa, karakternya seperti apa, itu semua ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Di era reformasi saat ini, bangsa Indonesia harus memiliki tujuan dan pandangan hidup yang kuat atau nasionalisme, supaya tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional yang sangat luas dan beragam. Hal ini bisa terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang memiliki akar pada sejarah bangsa ini. Dalam historinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila menjadi dasar negara Indonesia secara objektif dan historis tersebut telah dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut berasal tidak lain adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPU PKI pertama, Dr. Raji Manudiyodiningrat mengajukan suatu masalah yang akan dibahas dalam sidang tersebut. Masalah tersebut yaitu tentang suatu calon perumusan dasar negara Indonesia. Jadi begini, saya jelaskan, suatu negara itu harus memiliki suatu dasar ideologi ya. Waktu itu para pendiri negara ini berdiskusi sebelum kemerdekaan. Negara ini dasarnya mau seperti apa, mau bagaimana. Akhirnya muncullah ide-ide, gagasan-gagasan, saran-saran, pemikiran-pemikiran dari para tokoh pendiri bangsa ini. Setelah mereka berdiskusi, berdebat, akhirnya dipilihlah nama Pancasila. Kemudian muncullah pada sidang itu 3 tokoh pembicara. Jadi tokoh pembicara itu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni
Di dalam sidang itu Bung Karno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara, kemudian diberi nama Pancasila yang memiliki arti 5 dasar. Menurut Bung Karno, hal ini atas saran dari salah seorang sahabatnya yang merupakan seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Indonesia pada tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu keesokan harinya tanggal 18 Agustus disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana di dalamnya termuat isi dari rumusan 5 prinsip atau 5 sila sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Jadi Pancasila ini didiskusikan pada tanggal 1 Juni 1945. Mereka bersepakat nih dasar negaranya nanti Pancasila gitu, dengan isi-isinya seperti yang kita tahu saat ini. Lalu pada tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan 1 hari setelahnya tanggal 16 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar. Tidak bulan Juni langsung disahkan, tidak, jadi ada prosesnya. Tanggal 18 Agustus baru disahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan dimana di dalamnya itu ada termuat isi rumusan 5 prinsip Pancasila. Sejak saat itulah nama Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan menjadikannya sebagai istilah umum. Walaupun di dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 tidak tersurat istilah Pancasila, namun yang dimasukkannya sebagai dasar negara Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. Jadi nggak ada istilah Pancasila di pembukaan UUD 1945, tapi isinya itu nilai-nilai semua, nilai Pancasila gitu di alinea keempat. Nah, berikutnya pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan pentingnya Pancasila sebagai ringkas 6. Insinyur Soekarno menggambarkan pentingnya Pancasila secara ringkas, namun meyakinkan Pancasila adalah weltanschauung, suatu dasar falsafah dan juga suatu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya suatu alat untuk mempersatukan di dalam perjuangan untuk melenyapkan berbagai macam penjajahan terutama imperialisme. Sementara itu pada pendekatan sumber daya manusia terdapat 2 aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugasnya dan tanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan mengalirkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Jadi kalau mengemban tugas seperti orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan itu harus sesuai dengan Pancasila, maka kepentingan dan kebijakan yang diambil itu atas dasar kepentingan rakyat, mengutamakan kebermanfaatan untuk rakyatnya, bukan untuk oknum-oknum tertentu, bukan untuk golongannya saja gitu. Dalam pemahaman itu ada tahap implementasi, yaitu tahap yang terus memperhatikan prinsip-prinsip dari good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari kegiatan yang berbau KKN. Di dalam dunia bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnisnya yang dapat menghindarkannya melakukan free light liberalism atau praktek bisnis secara liberalisme, secara bebas, tidak terjadi praktek monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak di dalam dunia organisasi kemasyarakatan dan di bidang politik. Jadi bukan hanya di bidang bisnis, bukan hanya di bidang organisasi dan politik, tapi semuanya harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka Indonesia akan mencapai tujuan dan cita-citanya seperti yang diharapkan para pejuang pada masa lampau jika rakyat Indonesia mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, dari uraian yang saya sampaikan tersebut di atas, akhirnya kita mencapai kesimpulan nih. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Republik Indonesia harus berlandaskan, harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut memiliki makna antara lain bahwa Pancasila senantiasa menjadi ruh dan penyemangat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia.
Pendekatan institusional artinya membentuk dan menyelenggarakan suatu negara yang berdasarkan pada nilai Pancasila untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Sementara pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu yang pertama, orang-orang yang dijalankan oleh pemerintahan dengan cara melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam mengemban tugasnya dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan yang diberikan merupakan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyatnya. Dengan demikian, pada saatnya nanti cita-cita dan tujuan negara ini dapat terwujud sehingga secara bertahap dapat terwujud masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Daftar pustakanya bisa dilihat sini, koran elektronik Kompas dan koran iNews, modul sesi 7 pendidikan Pancasila di e-learning dan modul sesi 6 pendidikan Pancasila di e-learning. Semoga presentasi dan artikel yang saya sampaikan barusan ini dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bro,